Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zulfa. Saya dari Prodi Psikologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepribadian Marcian Eric Fromm. Saya akan menceritakan sedikit biografi Marcian Eric Fromm, di mana Eric Fromm lahir di Frankfurt, Jerman, 23 Maret tahun 1900 dan meninggal pada 18 Maret tahun 1980. Ia belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Setelah meraih gelar PhD dari Heidelberg tahun 1922, ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang terkenal. Ia pergi ke Amerika Serikat tahun 1933 sebagai lektor di Institut Psikoanalisis Chicago. Kemudian ia melakukan praktik privat di New York City. Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Karl Marx, terutama oleh karyanya yang pertama, yaitu The Economics and Psychophysical Manuscript, yang ditulis pada tahun 1844. Karl Marx ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh T.B. Baltimore, termasuk dalam Marx Concept of Man, karangan Fromm, dalam Beyond the Sense of Illusion. Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx, menyelidiki kontradiksi-kontradiksinya, dan mencoba melakukan sintesis. Fromm memandang Marx sebagai pemikir yang lebih ulung daripada Freud dan menggunakan psikoanalisis terutama untuk mengisi celah-celah dalam pemikiran Marx. Tulisan-tulisan Fromm dipengaruhi oleh pengetahuannya yang luas tentang sejarah, sosiologi, kesusastraan, dan filsafat. Tema dasar dari semua tulisan Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Fromm mengembangkan tesis bahwa karena manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga makin merasa kesepian. Jadi, kebebasan menjadi keadaan yang negatif di mana-mana melarikan diri. Tema yang mendasar dari tulisan Eric Fromm adalah orang merasa kesepian dan merasa terisolasi jika ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Kekhasan ini hanya dimiliki oleh manusia dan tidak ditemukan pada spesies binatang. Dengan perkembangan kebebasan dari abad ke abad, maka manusia semakin merasa terisolasi dan makin terasa kesepian. Dengan demikian, menurut Freud, kebebasan menjadi keadaan yang negatif di mana manusia melarikan dari kondisi yang ada. Konsep kepribadian Marcian Eric Fromm mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk mengadakan hubungan atau kebutuhan untuk menjalin hubungan. Yang kedua, kebutuhan akan transendensi atau kebutuhan menjadi yang utama. Yang ketiga, kebutuhan akan bersahabat. Yang keempat, kebutuhan untuk mengenal diri atau mengetahui identitas diri. Yang kelima, yang terakhir, kebutuhan akan penyusunan rencana-rencana orientasi atau kebutuhan kerangka orientasi. Jika yang telah saya sebutkan tidak terpenuhi, maka individu akan berusaha secara terus-menerus untuk melengkapinya. Bentuk kebutuhan yang terpenuhi manusia menunjukkan suatu kestabilan. Menurut Eric Fromm, kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan manusiawi dan sungguh-sungguh objektif.
Kebutuhan-kebutuhan ini bukan diciptakan manusia melainkan secara kuadrat mulai ditanamkan manusia melalui proses evolusi. Fromm meyakini bahwa manifestasi kebutuhan-kebutuhan ini ditentukan oleh peraturan-peraturan sosial yang ada di bawah kehidupannya. Ia memberikan gambaran terhadap 5 karakter sosial yang ditemukan pada masyarakat dewasa, yaitu menerima, keberanian, menyimpan, mengeluarkan, dan menghasilkan. Menurut Fromm, manusia merupakan gabungan dari kelima karakter tersebut. Namun, terdapat perbedaan dari perilaku individu antara individu dari satu dengan individu yang lainnya. Disebabkan ada karakter yang menonjol pada setiap individu dan yang kekuatannya berbeda. Dengan demikian, akan individu memiliki karakteristik yang berbeda disebabkan kekuatan dari karakteristik yang mendasar. Yang pertama, kebutuhan manusia, yaitu keterhubungan. Kebutuhan atau keterhubungan berasal dari fakta bahwa manusia dalam menjadi manusiawi telah diregutkan dari kesatuan primer binatang dan dengan alam. Binatang dilengkapi oleh alam untuk mengulangi keadaan-keadaan yang harus dihadapinya. Tetapi manusia dengan kemampuan berpikir dan berkhayal telah kehilangan interdependensi intim dengan alam sebagai pengganti ikatan-ikatan instiktif dengan alam yang dimiliki binatang. Transendensi adalah kebutuhan orang untuk mengatasi kuadrat binatangnya, untuk menjadi orang yang kreatif dan bukan hanya menjadi belaka. Apalagi dorongan-dorongan kreatif terhambat, maka orang menjadi perusak. Fromm menunjukkan bahwa cinta dan benci bukan dorongan yang berlawanan. Kedua dorongan itu merupakan jawaban terhadap kebutuhan orang untuk mengatasi kuadrat binatangnya. Binatang-binatang tidak dapat mencintai dan membenci seperti manusia. Keberakaran. Manusia mendambakan akar-akar alamiah. Mereka ingin menjadi bagian integral dunia, merasakan bahwa mereka memiliki ketika kanak-kanak mereka berakar pada ibunya. Tetapi apabila hubungan ini bertahap melewati masa kanak-kanak, maka ini dipandang sebagai suatu fiksasi yang tidak sehat. Seorang menemukan akar-akar yang paling memuaskan dan paling sehat dalam rasa sekeluarga dengan pria dan wanita lainnya. Rasa identitas. Orang juga ingin memiliki suatu perasaan identitas pribadi, menjadi seorang individu yang unik. Apabila orang tidak bisa mencapai tujuan ini melalui usaha kreatifnya sendiri, ia bisa mendapatkan ciri tertentu dengan mengidentifikasikan diri dengan orang atau kelompok lain. Budak mengidentifikasikan ini diri dengan majikan, warga negara dengan negara, pekerja dengan perusahaan. Pada kasus semacam ini, perasaan identitas timbul dari miliki seorang dan bukan dari menjadi seorang. Kerangka orientasi. Manusia perlu memiliki suatu kerangka acuan, yaitu suatu cara yang stabil dan konsisten dalam memandang dan memahami dunia. 2. Tipe karakter sosial. Sumber kebaikan manusia terletak di luar dirinya, termasuk cinta, ide-ide, pengetahuan, hadiah, dan kepemilikan material. Kualitas negatif pribadi, reseptif mencakup kapasitas. Yang kedua, tipe karakter sosial. Menurut Fromm, ciri orang normal atau yang mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Menurut Fromm, normalitas adalah keadaan optimal dari pertumbuhan
yaitu kemandirian dan kebahagiaan, kebersamaan dari individu. Yang ketiga, cara memperoleh makna dalam kehidupan. Fromm mengklarifikasikan dua cara untuk memperoleh makna dari kebersamaan dan kehidupan, diantaranya pendekatan humanistik. Mencapai kebebasan positif yakni berusaha menyatu dengan orang lain tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas pribadi. Ini adalah pendekatan optimistik dan altruistik yang menghubungkan diri dengan orang lain melalui kerja dan cinta. Melalui ekspresi, perasaan, dan kemampuan intelektual yang tulus dan terbuka. Fromm menyebutkan dengan istilah pendekatan humanistik yang membuat orang tidak merasa kesepian dan tertekan karena semua menjadi saudara dari yang lain. Yang kedua, mekanisme peralihan. Memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan bulat-bulat individualitas dan integritas diri kepada sesuatu atau bisa orang atau lembaga yang dapat memberi rasa aman. Solusi semacam ini dapat menghilangkan kecemasan karena kesendirian dan mengizinkan orang mengekspresikan diri dan mengembangkan diri secara memperoleh rasa aman dengan berlindung di bawah kekuatan lain. Fromm menyebutkannya dengan istilah mekanisme peralihan. Mekanisme peralihan sepanjang dipakai sekali waktu adalah dorongan yang normal pada semua orang, baik individual maupun kolektif.